Halo, nama saya Mitriana Elniklau. Saya akan mempresentasikan tentang TEM atau transmisi elektron mikroskopi. Yang pertama itu ada prinsip kerja dari TEM memiliki kemampuan untuk menghasilkan gambar dengan resolusi yang sangat tinggi hingga 0,1 sampai 0,2 nanometer yang memungkinkan analisis struktur internal material pada skala atom. Selain itu, TM juga dapat memberikan informasi tentang fitur permukaan, bentuk, ukuran, dan struktur material yang sedang diteliti. Yang kedua itu penggunaan TM. TM ideal untuk studi yang memerlukan analisis struktur molekuler dan atomik, seperti dalam biologi struktural dan ilmu material. Yang pertama dari kegunaan TM itu adalah struktur material, analisis struktur material. Nah, TM digunakan untuk mempelajari struktur material, termasuk distribusi, atom, dan struktur kristal. Ini sangat penting dalam penelitian material untuk memahami sifat-sifat fisik dan kimia dari bahan. Yang kedua, ada karakterisasi kristal. Dengan kemampuan resolusi tinggi, TM dapat digunakan untuk menganalisis defek, endapan, dan ukuran butiran dalam kristal. Ini membantu dalam memahami berbagai struktur kristal mempengaruhi sifat material. Yang kedua, itu studi biologi molekular. TM sering digunakan dalam biologi untuk mempelajari struktur protein, virus, dan organel sel dengan detail atomik. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang fungsi biologis pada tingkat molekuler. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari TM. Kelebihannya itu memiliki resolusi yang sangat tinggi atau hingga subnanometer, mampu mengamati struktur internal material dan melakukan analisis diferensi elektron untuk karakterisasi kristal. Kekurangannya itu mempersiapkan sampel yang rumit, area analisis terbatas, dan protein kerusakan pada sampel akibat berbekas elektron. Kelebihan dari TM. Yang pertama itu resolusi tinggi. TM memiliki resolusi superior mencapai 0,1 sampai 0,2 nanometer yang lebih baik dibandingkan dengan teknik lain seperti SEM. Yang kedua, analisis struktur internal. TEM dapat memberikan informasi mendalam tentang struktur internal material, termasuk lapisan tipis, monopartikel, dan interaksi antar lapisan. Yang ketiga itu ada karakterisasi kristalografi. TEM memungkinkan analisis struktur kristal pada skala atom, termasuk orientasi dan distribusi butir. Yang keempat itu ada pencitraan berbagai sinyal. TEM dapat menghasilkan berbagai sinyal dari satu lokasi yang sama, memberikan informasi kompensasi dan kristalografi. Yang kelima ada aplikasi luas. TEM digunakan untuk berbagai bidang, termasuk ilmu material, biologi, dan monoteknologi untuk berbagai aplikasi penelitian dan industri. Kekurangan dari TEM. Yang pertama itu persiapan sampel yang rumit. Persiapan sampel untuk TEM seringkali lebih kompleks dan memerlukan teknik khusus untuk menghasilkan sampel yang cukup tipis agar elektron dapat menembus.
Yang kedua ada area analisis terbatas. TEM hanya dapat meneliti area yang sangat kecil dari sampel, sehingga mungkin tidak mewakili seluruh material. Yang ketiga ada potensi kerusakan sampel. Elektron yang digunakan dalam TEM dapat merusak atau meninggalkan jejak pada sampel yang diuji yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Yang keempat, itu keterbatasan dalam pencitraan permukaan. TEM tidak dapat memberikan informasi tentang morfologi permukaan yang merupakan keunggulan dari SEM dan AFM. Meskipun TEM memiliki banyak keunggulan dalam analisis struktur dan komposisi, tantangan dalam mempersiapkan sampel dan potensi kerusakan harus dipertimbangkan saat menggunakan teknik ini. Yang berikutnya ada studi kasus dari TEM. Penggunaan TEM untuk mempelajari struktur nano. Itu yang pertama. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yunasi 2012, TEM digunakan untuk menganalisis struktur nanokarbon yang dihasilkan dari proses milling grafit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TEM dapat memberikan informasi detail mengenai susunan atom dalam material serta integrasi antar atom pada skala nano. Yang kedua, ada wadah sampel dan proses pencitraan. Dalam studi ini, wadah sampel yang digunakan adalah film karbon berukuran 300 ms. Gambar yang dihasilkan oleh TEM berupa film negatif dengan resolusi tinggi yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang struktur internal material yang diteliti. Yang ketiga, itu ada keunggulan TEM dalam karakterisasi material. TEM membuktikan sangat efektif dalam karakterisasi berbahan pada tingkat atom yang tidak dapat dicapai dengan teknik lain seperti SEM atau AFM. Ini menunjukkan pentingnya TEM dalam penelitian material, terutama dalam bidang nanoteknologi dan ilmu material. Secara keseluruhan, studi kasus ini menyoroti kemampuan TEM dalam memberikan wawasan mendalam tentang struktur dan sifat material pada skala nano, serta aplikasinya yang luas dalam penelitian ini. Yang terakhir ada diskusi dari tiga metode, yaitu TEM, SEM, dan AFM. TEM lebih dalam diskusi, TEM lebih diunggulkan untuk analisis resolusi tinggi dan struktur internal, sementara SEM untuk morfologi permukaan dan AFM untuk interaksi permukaan dan topografi. Kombinasi penggunaan ketiga teknik ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang material yang diteliti. Dalam diskusi ketiga metode ini,
Keunggulan dari masing-masing teknik adalah yang pertama itu ada TEM. TEM memiliki resolusi tertinggi, memungkinkan analisis struktur internal material pada skala atom dan sub-nanometer. Ini menjadikannya pilihan utama untuk studi yang memerlukan detail molekuler seperti dalam bidang struktural dan ilmu material. Sementara SEM lebih fleksibel dalam menangani berbagai jenis sampel termasuk yang lebih tebal dan memberikan informasi tentang morfologi permukaan serta topografi. SEM juga lebih cepat dalam analisis dengan persiapan sampel yang lebih sederhana. Sedangkan AFM unggul dalam pencitraan permukaan dan pengukuran sifat mekanis, serta dapat digunakan dalam berbagai kondisi di lingkungan. AF sangat berguna untuk material non-konduktif dan dalam studi interaksi permukaan. Dalam ketiga metode ini ada keterbatasannya. Yang pertama itu TEM. TEM memerlukan persiapan sampel yang rumit dan dapat merusak sampel akibat berkas elektron. Sementara SEM tidak dapat memberikan informasi detail tentang struktur internal, sedangkan AFM tidak mencapai resolusi atomik seperti TEM. Pemilihan antara TEM, SEM, dan AFM dapat didasarkan pada tujuan penelitian, jenis sampel, dan informasi yang diinginkan. Kombinasi yang menggunakan ketiga teknik ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang karakteristik material yang diteliti. Ketiga teknik ini memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang termasuk nanoteknologi, biologi, dan ilmu material, dan masing-masing memiliki peran penting dalam karakterisasi material pada skala mikro hingga nano. Ketiga teknik ini memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing, dan pemilihan metode yang tepat tergantung pada tujuan penelitian dan jenis sampel yang dianalisis. TEM lebih diunggulkan untuk analisis resolusi tinggi dan struktur internal, SEM untuk morfologi permukaan, dan AFM untuk interaksi permukaan dan topografi. Kombinasi penggunaan ketiga teknik ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang material yang diteliti. Sekian presentasi dari saya tentang TM atau Transmission Electron Microscopy. Terima kasih.